Musim kompetisi sepak bola Eropa sudah berakhir. Kini, para pemain bisa menjalani aktivitas selanjutnya, entah itu liburan maupun membela negara masing-masing. Namun bagi media, mereka tetap akan bekerja untuk memberikan informasi menarik kepada para pembacanya. Salah satunya yang dilakukan oleh salah satu media Belanda, yakni Voetbal Primer, di mana media tersebut coba melakukan survei tentang pemain-pemain terbaik di Liga Belanda. Survei itu dibagi ke dalam beberapa kategori, tergantung posisi si pemain. Kebetulan ada salah satu pemain Indonesia yang masuk ke dalam kategori tersebut. Dia adalah Kelvin Verdonk. Pemain berusia 28 tahun itu masuk nominasi bek kiri terbaik di musim ini. Lantas, bagaimana hasilnya? Apakah Verdonk bisa mengalahkan para pesaingnya? Berikut ini adalah jawabannya. Musim ini Verdonk menjadi salah satu pemain yang tidak tergantikan di posisinya sebagai bek kiri. Itu terjadi berkat performanya yang terus konsisten bersama Nijmegen. Bahkan di musim ini Verdonk juga ditunjuk sebagai kapten tim. Musim ini sendiri Verdonk memainkan 33 pertandingan di Liga Belanda dengan menyumbangkan 1 gol dan 1 assist. Performa yang mengantarkan Nijmegen finish di posisi 8 klasmen. Posisi yang membuat Verdonk mendapatkan kesempatan untuk bermain di kompetisi Eropa musim depan. Sayangnya, kesempatan itu harus pupus setelah di babak playoff, Nijmegen menyerah dari Twente. Berkat performa apik yang ditunjukkan oleh Verdonk, membuat namanya masuk ke dalam daftar bek sayap terbaik di Liga Belanda. Verdonk tak sendiri karena ada nama-nama lain yang tentunya tak kalah hebat. Mereka adalah Jorel Hato, Moller Wolf, hingga El Karaouni. Semua pemain itu masuk sebagai kandidat bek sayap terbaik versi media Belanda, yakni Voetbal Primer. Dan untuk menentukan siapa yang terbaik, caranya dengan memakai sistem voting. Jadi siapa yang mendapatkan suara terbanyak akan memenangkan voting tersebut dan berhak menyandang sebagai bek sayap terbaik di Eredivisie musim ini. Soal voting-memvoting, tampaknya ini sengaja dilakukan oleh media Belanda untuk mendapatkan perhatian dari fans Indonesia. Bagaimana tidak? Karena mereka pasti akan memberikan dukungan kepada Verdonk. Sebelumnya hal ini sudah pernah mereka lakukan waktu menentukan bek terbaik di tengah kompetisi. Saat itu Verdonk dan Masilgers kebetulan menang berkat dukungan yang sangat luar biasa dari netizen Indonesia. Kini, mumpung musim sudah berakhir, media Belanda tersebut kembali menantang netizen Indonesia untuk memberikan dukungan langsung kepada pemain timnas. Dalam hal ini adalah Kelvin Verdonk. Verdonk menang telak meski sempat tertinggal jauh. Vote akhirnya dimulai. Berhubung yang mengadakan media Belanda, maka yang mengetahui info tersebut tentunya adalah fans sepak bola yang ada di sana. Untuk beberapa jam awal-awalan, Verdonk kalah jauh dengan para pesaingnya, terutama Jorel Hato yang notabene adalah pemain timnas Belanda. Sesuatu yang sangat wajar karena musim ini, Hato bermain sangat bagus bersama Ajax Amsterdam dengan koleksi 2 gol dan 6 assist yang dia sumbangkan. Statistik yang membuat namanya diprediksi bakal meraih predikat sebagai bek sayap terbaik. Tapi, suara yang diperoleh oleh Kelvin Verdonk tiba-tiba naik drastis. Hal ini terjadi karena banyak fanbase sepak bola mengarahkan semua followersnya untuk sama-sama memilih Verdonk. Salah satunya dari akun Nusantara Ballers. Momen yang langsung mendapatkan sambutan baik dari para netizen. Verdonk yang saat itu cuma mendapatkan suara 13% perlahan naik melampaui para pesaingnya. Meski belum diumumkan, tapi tampaknya Verdonk akan meraih kemenangan dengan mudah. Alasannya adalah karena suara yang diperoleh sudah unggul jauh atas para pesaingnya. Berdasarkan update terbaru, Verdonk telah mendapatkan 89% suara. Dan jumlah itu kemungkinan akan terus bertambah karena fans Indonesia masih terus memberikan suara.
Tentu, sebuah bukti jika fans Indonesia itu sangat gila dalam memberikan dukungan. Fans Belanda ngamuk dan gak percaya. Apa yang terjadi pada Kelvin Verdonk membuat fans sepak bola Belanda tak percaya, karena bisa-bisanya Verdonk menang dalam voting tersebut. Tapi setelah melihat betapa barbarnya netizen Indonesia, mereka jadi mengerti kenapa Verdonk bisa menang. Pada akhirnya fans Belanda mengeluhkan semua itu dalam beberapa komentar. Mereka lebih setuju pemain lain yang memenangkannya, karena secara statistik dan performa dianggap lebih baik dibandingkan dengan Lupi. Dengan begini, sistem voting dianggap tidak akan cocok untuk menentukan pemain terbaik, karena sistem itu bersifat subjektif, tergantung pemain mana yang memiliki fans paling banyak. Verdonk, kesalahan besar menantang fans Indonesia. Soal fans Indonesia sendiri, sebelumnya pernah mendapatkan perhatian dari Kelvin Verdonk. Saat itu, Verdonk ingin melihat komentar fans-fans Belanda yang ada di klubnya. Sayangnya, hal itu sudah sangat sulit dilakukan karena komentarnya dipenuhi oleh fans Indonesia. Terkadang saya ingin membaca komentar di halaman Instagram NEC untuk mengetahui apa yang dikatakan orang-orang di daerah tersebut. Tapi, reaksi tersebut tidak sebanding dengan apa yang terjadi di Indonesia. Banyak sekali, sehingga Anda tidak lagi melihat reaksi orang Belanda, kata Verdonk pada media. Kini, sebentar lagi Verdonk akan dinobatkan sebagai bek kiri terbaik di Liga Belanda versi media di sana. Yang pasti, dirinya harus bangga, karena perjuangannya selama satu musim membuahkan hasil. Tapi untuk saat ini, Verdonk tak mementingkan hal itu, karena fokusnya adalah untuk timnas Indonesia. Kebetulan Verdonk sudah bergabung dan menjalani beberapa latihan yang dijalani oleh tim Garuda. Jika melihat performanya, Verdonk kemungkinan besar akan menjadi pilihan utama di posisi bek kiri dari timnas Indonesia. Sebuah posisi yang sudah pasti menjadi miliknya sejak debutnya pada Juni tahun lalu. Jadi itulah saat media Belanda menantang Ultras Garuda dalam pemilihan bek sayap terbaik yang ada di Eredivisie musim ini. Semoga predikat yang saat ini diberikan kepada Verdonk tak membuatnya sombong dan selalu rendah hati demi memberikan yang terbaik, entah untuk negara maupun klubnya.